Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita datang ke hadirat Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Haleluya. Syukur kasih setianya melimpah. Dialah Tuhan Allah kita yang menjadikan kita miliknya selamanya. Tinggikanlah nama Tuhan, ajak perkasa, masyurkan kebesarannya. Setianya kekal sampai selamanya, Raja kemuliaan. Haleluya. Katakan dialah Tuhan Allah kita. Oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita yang menjadikan kita setianya kekal sampai selamanya, Raja kemuliaan. Tinggikanlah nama Tuhan, tinggikanlah nama Tuhan, ajak perkasa, masyurkan kebesarannya. Sebab Tuhan baik, kasih setianya kekal sampai selamanya. Terus nyatakan bahwa Yesus, Dia telah mati bagi kita dan Dia telah bangkit bagi kita. Amin. Memberikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Bersama katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku.
Engkau sangat baik Tuhan. Dan selamanya kami mau terus menyembah Engkau. Sungguh besar pengorbananmu ya Tuhan dalam hidup kami. Darah-Mu yang tercurah memulihkan setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita nyatakan bersama-sama, katakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku Tuhan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Shalom saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, apa kabar semua? Kami doakan supaya Anda baik-baik saja di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih karena terus setia bersama dengan kami di dalam hadirat Tuhan bersama di mana saja Anda berada. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Tuhan hadir dimanapun kami berada, di rumah masing-masing, di tempat di mana kami berada pada saat ini. Kami bersyukur karena firman Tuhan tidak terkurung tapi sentiasa bebas dan akan melakukan pekerjaan di dalam hati kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang telah
mengilhamkan firman Tuhan sejak dari dahulu kala. Roh Kudus yang sama yang akan menerangi hati kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, ya Tuhan, dalam bahasa hati kami masing-masing, supaya di dalamnya kami akan mentaati Engkau untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ada seorang sastrawan di negara kita yang pernah mengatakan bahwa kita kadang-kadang perlu untuk menelusuri alam fantasi untuk membawa suatu reality. Ini penting karena di dalam semua imajinasi yang kita ada, pasti ada sesuatu yang penting untuk kita pelajari bersama-sama. Dan beberapa hari yang lalu saya telah melihat satu kartun fantasi. Dan kartun ini adalah kartun fantasi perbualan di antara iblis dan Tuhan Yesus. Iblis mengatakan, hanya dengan COVID-19 aku telah menutup semua gereja-gerejamu. Lalu Yesus menjawab, ya sebaliknya, aku baru saja membuka satu gereja di setiap rumah, kata Tuhan Yesus. Memang benar bahwa pada saat ini kita tidak boleh beribadah atau mengadakan perhimpunan ibadah mingguan sebagaimana yang kita biasa lakukan di gedung-gedung gereja, di tempat-tempat di mana kita biasa untuk mengadakan perhimpunan setiap minggu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Anda ada di dalam rumah masing-masing dan Anda semakin lama semakin dikuatkan di antara satu sama lain, semakin didorong di antara satu sama lain untuk beribadah bersama-sama. Tahniah kepada Anda yang terus setia dan kami mendorong Anda untuk meneruskan kecemerlangan demikian karena Anda menyadari dan saya menyadari bahwa di mana kita berada, Tuhan beserta dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, minggu ini juga adalah satu minggu yang penting karena minggu pertama selepas hari Esta di mana kita telah merayakannya di tempat masing-masing. Walaupun dalam keadaan yang cukup sederhana, kita tahu bahwa hadirnya Tuhan akan mendorong kita bersama-sama untuk melakukannya. Di Esta yang pertama, minggu Esta yang pertama, terdapat banyak perbincangan-perbincangan penting yang sebenarnya sama seperti pada hari ini. Sibuk berbincang mengenai COVID-19 atau mungkin ada berita-berita yang mungkin kita terima daripada berbagai sumber. Hari itu juga orang sibuk mengenai Yesus Kristus yang sebenarnya telah disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 dan sampai 35, perbincangan ini berbicara mengenai pengandalan-pengandalan tertentu di mana Yesus Kristus telah menyatakan siapa dia, tetapi dua orang muridnya asyik berbincang tentang hal-hal teologi, tentang hal-hal pengenalan, tentang hal-hal kepastian mengenai siapa Yesus. Dan yang menariknya adalah di tengah-tengah mereka berbincang dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan salah satu pertanyaan adalah, apakah yang kamu bincangkan? Inilah tema yang kita ingin pelajari bersama-sama. Apakah yang Anda sedang percakapkan, perbincangkan? Saudara-saudari, ada perbezaan besar di antara mengetahui tentang Allah dan mengenal diri Allah sendiri. Ada perbezaan di antara knowing about God and knowing God Himself. Ada perbezaannya. Karena mengetahui tentang Allah atau mengenai Allah akan hanya membuat kita menjadi orang yang setakat beragama. Sebaliknya kalau kita kenal Tuhan itu sendiri, mengenal Dia secara pribadi, itu akan menjadikan kita dihubungkan, hubungan dengan Tuhan dipulihkan bersama-sama sehingga pengenalan itu akan membuahkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimanapun juga terdapat penghalang-penghalang tertentu. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 17 berkata begini. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama
Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus Kristus menghampiri mereka, mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ayat 16 mengatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyaliban Yesus Kristus adalah topik perbincangan yang hangat pada waktu itu. Dan topik itu seperti suatu topik yang sangat menyedihkan, menyebabkan orang rasa muram, rasa sedih, rasa kehidupan ini dan dunia ini begitu suram pada waktu itu bila diperkatakan, apalagi dibincang bersama-sama. Tetapi itulah kenyataannya. Kerana peristiwa yang terkini, yang sangat luar biasa didengar oleh ramai orang, menarik perhatian orang, mungkin juga pada hari ini menarik liputan yang luas daripada stasiun-stasiun televisyen ataupun para pemberita, sama seperti COVID-19 pada waktu ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itulah kenyataan pada waktu itu. Mereka berbincang, mereka bertukar-tukar pikiran, mungkin juga ada sedikit perdebatan, mungkin juga ada sedikit perbincangan hangat, memberi pendapat di antara satu dengan yang lain. Semua itu terjadi kerana mereka merasa ada sesuatu yang sukar diatasi dan difahami oleh manusia secara jasmani dan pemikiran manusia. Dan di dalam keadaan kucar-kacir, kelam kabut, dalam keadaan yang tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, malah dalam keadaan yang ragu-ragu dan takut seperti begitu, Yesus dikatakan, Yesus sendiri, ayat 15, Yesus sendiri mendekati mereka. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang sama boleh terjadi pada hari ini. Di tengah-tengah kita berada dalam kesulitan, di tengah-tengah kita dalam keadaan keliru dan rasa takut, rasa tidak pasti tentang masa depan. Apakah itu masa depan ekonomi, masa depan sosial, masa depan pelayanan, masa depan seluruhnya yang kita ada. Saudara, saya percaya Yesus sendiri mendekati saudara dan saya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kekeliruan, perbincangan-perbincangan di sana-sini pada hari ini mengenai COVID-19 dan isu-isu yang lain. Saudara, saya sangat percaya Tuhan yang sama, Dia sendiri, Yesus sendiri yang mendekati saudara-saudari dan saya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Dia bukan saja mendekati kita. Firman Tuhan mengatakan Dia berjalan bersama-sama dengan mereka. Dia menyertai kita. Dia berjalan bersama dengan kita, mengetahui kesulitan langkah-langkah kita sekalipun. Inilah Yesus yang telah bangkit daripada kematian, yang mengerti keadaan kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tetapi di dalam ayat yang ke-16 ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus bertanya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Apa yang berlaku? Daripada menjawab, mereka berhenti berjalan. Mereka tunduk, muka mereka muram. Itu membayangkan cara hidup manusia. Membayangkan cara perjalanan kehidupan manusia. Bila mereka dalam perjalanan ke Emmaus, perjalanan itu adalah perjalanan yang muram, suram, dan menyedihkan. Tapi itulah jalan-jalan yang mereka lalui, sementara mereka berbincang di antara satu dengan yang lain.
Apa yang menyebabkan mereka tidak mengenal siapa Yesus? Apa yang menjadi penghalang akan pengenalan sehingga mereka tidak tahu siapa Yesus itu? Saudara, kemurungan boleh terjadi, kesulitan boleh terjadi. Bagaimana dengan hari-hari Anda? How was your day? Bagaimana kehidupan Anda dalam masa MCO atau PKP ini? Apakah kita berjalan seperti ke Emmaus, suram, dalam keadaan yang muram? Saudara, kepastian daripada firman Tuhan adalah Yesus mendekati Anda dan Dia berjalan bersama-sama dengan Anda. Ada beberapa sebab mengapa mereka tidak kenal siapa Yesus itu. Yang pertama adalah suatu pengetahuan yang serong dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-18 sampai 19. Mereka menganggap Yesus hanya seorang nabi. Tidak seperti Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Mereka anggap Yesus hanya sebagai seorang nabi. Dan akibatnya mereka tidak kenal siapa Dia yang sebenarnya lebih daripada seorang nabi. Ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari kebelakangan ini? Ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Saudara, coba bayangkan kata-kata dua orang murid ini. Mereka mengatakan, adakah engkau satu-satunya? Yang pertama, dia panggil Yesus orang asing. Dia mengatakan, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Yang kedua, dia anggap Yesus tidak tahu apa-apa. Dia mengatakan, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Sudahlah dipanggil orang asing, dianggap tidak tahu lagi mengenai isu-isu semasa. Saudara, bagaimana kita melihat Tuhan dalam krisis yang kita hadapi pada waktu ini? Apakah kita menganggap Tuhan ini berdiam diri, berada di singgasananya dan tidak peduli terhadap kita? Apakah Dia terlalu asing sampai kita anggap Dia tidak tahu apa-apa, tidak tahu isu-isu semasa, dan tidak tahu keadaan Anda? Bila Anda sedang mengambil daging terakhir daripada peti sejuk Anda untuk dimasak, atau sayur yang terakhir, atau beras yang terakhir untuk dimasak, dan Anda berpikir bahwa besok tidak ada makanan lagi, apakah Anda berpikir Tuhan tidak tahu? Sehingga Dia asing untuk Anda dan tidak tahu apa-apa mengenai Anda. Ini semua adalah karena kita melihat Yesus lebih rendah daripada apa yang sepatutnya kita lihat Dia. Kita hanya melihat dalam kes ini, murid-murid Yesus ini melihat Yesus hanya sebagai seorang nabi. Dia adalah seorang nabi sederajat dengan nabi-nabi yang lain. Tidak ada kelebihan apa-apa. Patutlah mereka tidak kenal siapa Yesus Kristus ini yang sebenarnya. Sebab yang kedua mengapa mereka tidak kenal siapa Yesus, mereka pikir Yesus ini adalah ahli politik. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal, ayat 21 dengar baik-baik, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ayat 21, orang berpikir, orang berharap pada waktu itu Yesus datang menjadi pembebas mereka daripada jajahan Romawi. Patutlah pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, mereka menyambut Dia seperti seorang raja yang besar. Tapi jangan lupa,
Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, dia tidak mengendarai atau menaiki kuda perang. Dia hanya mengendarai keledai yang lemah. Menunjukkan bahwa sebenarnya dia ini bukan seorang yang membawa kerajaan dunia. Memang terbukti bahwa di dalam Yohanes pasal 18 ayat 36 dia mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari dunia ini, bukan dari sini. Itu menunjukkan bahwa Yesus tahu dia ini bukan penyelamat politik. Dia ini kerajaannya yang didirikannya adalah kerajaan yang datang dari surga, di mana dia adalah rajanya, bukan menurut dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, halangan selanjutnya adalah mereka berpikir bahwa berita ini hanyalah suatu berita yang biasa-biasa. Lihat dalam ayat yang ke-22, mereka mengatakan, begitu teliti memberitahu berita yang terkini. Beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, peristiwa kehilangan mayat Yesus hanya dianggap sebagai berita yang sensasi dan malahan boleh dipersoalkan. Saudara, kalau itu hanya berita yang sensasi, tidak lebih daripada itu, kebangkitan Yesus Kristus tidak ada kuasa di dalam kita semata-mata. Karena kita tidak percaya, tidak ada kesan semata-mata. Ini salah satu daripada penyebab atau penghalang mengapa mereka tidak melihat dan mengenal siapa Yesus sepatutnya. Ada lagi penyebab yang mungkin telah menutupi mata mereka daripada mengerti dan mengenal siapa Yesus. Dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27, Yesus hanya dianggap sebagai seorang pengajar. Lalu ia berkata kepada mereka, ini mereka dengar Yesus ini, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Amat jelas bahwa Yesus hampir-hampir saja mengatakan, akulah dia itu. Kamu harus kenal siapa aku. Tapi dia menjelaskan dengan luar biasa, supaya mereka akan mengerti firman Tuhan dan siapa Mesias itu yang sebenarnya. Ternyata bahwa kalau sekadar pengetahuan dan pengajaran semata-mata, tanpa iman percaya sepenuhnya kepada apa yang kita mengetahuinya, saudara-saudari, itu tidak akan bawa kita kepada pengenalan akan siapa Yesus itu yang sebenarnya. Patutlah pengkhotbah mengatakan, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin atau sia-sia. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Hikmat dan pengetahuan
kalau diasingkan daripada siapa Tuhan itu akan menjadi sia-sia. Termasuk pengetahuan teologi, termasuk pengetahuan agama, termasuk pengetahuan apapun dalam dunia. Kalau diasingkan daripada hikmat dan kebesaran, keagungan siapa Tuhan itu akan mengelirukan. Ramai orang malahan membuat orang lebih angkuh dan menjauhkan diri daripada Tuhan. Patutlah pengkhotbah ini mengatakan bahwa itu pun semuanya seperti menjaring angin. Malangnya, itulah yang dialami oleh dua murid Yesus ini. Mereka telah melihat Yesus depan mereka, mendengar pengajaran Yesus, tidak perasan pula yang itu adalah Yesus. Karena mereka hanya melihat dan memahami pengetahuan dalam tahap tertentu semata-mata. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan kita ini Tuhan yang mengasihi kita. Dia menyadari, dia tahu bahwa hanya dengan mengenal siapa dia, maka manusia punya pengharapan yang besar di dalamnya. Lalu ada pemangkin pengenalan. Pemangkin pengenalan ini adalah yang pertama melalui kehadirannya. Lukas pasal 24 ayat 28 sampai 29 mengatakan begini. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Yesus memperkenalkan dirinya dan siapa dia melalui berbagai cara. Sebab dia tahu bahwa hanya dengan mengenali dia, maka akan ada hubungan yang intim dengan Tuhan yang sebenarnya. Bukankah dia mengatakan, kalau kamu telah mengenal aku, mengenal Bapakku. Kalau kamu telah melihat aku, maka kamu telah melihat Bapakku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dia menawarkan kehadirannya. Tuhan kita ini, Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang sangat dekat dengan kita. Dia lebih dekat daripada nafas kita. Dia hanya sejauh doa saudara-saudari dan saya. Saudara, bukankah di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan ada di dalam perkumpulan Anda di rumah masing-masing. Dia ada di tengah-tengahmu. Dia ada di kiri kananmu. Dia ada bersama-sama dengan Anda semua, sebagaimana dia juga bersama-sama dengan kami. Karena dia telah berjanji, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Beritahukan sebelah Anda, Yesus ada di tengah-tengah kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemangkin pengenalan akan Yesus yang kedua adalah pengorbanannya. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 30 dan 31, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Pada waktu itu tiba-tiba mereka teringat perjamuan kudus yang terakhir sebelum Yesus Kristus disalibkan atau disengsarakan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ini adalah pengorbanan Tuhan. Dia mengorbankan dirinya, mengorbankan tubuhnya, mengorbankan, mencurahkan darahnya untuk saudara-saudari dan saya. Dan ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang akan menceritakan kepada kita siapa dia, apa jenis kepribadiannya yang sebenarnya. Dalam case ini, pengorbanannya sepatutnya menjadi pemangkin kepada kita untuk mengenal siapa dia. Dan memang benar ayat 31 dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, tiba-tiba mata rohani mereka terbuka bahwa itulah
Yesus Kristus yang telah dibangkitkan daripada kematian. Lalu apa yang berlaku? Dalam ayat 32 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, kita boleh mengenal Yesus Kristus yang dibangkitkan ini melalui firman-Nya. Bila dia berbicara kepada kita, bila dia menjelaskan firman Tuhan kepada kita dalam pembacaan firman Tuhan, firman-Nya akan masuk di dalam kita. Bukan saja di pikiran kita, tapi di dalam hati kita. Karena pikiran kita hanya mengetahuinya, tapi hati kita akan menanggapi dan pada masa yang sama mengerti lebih daripada sekadar suatu pengertian mengenai perkara-perkara baru. Saudara, bila kita tahu firman Tuhan dan hati kita disentuh dengan kebenaran firman Tuhan, pasti akan ada sesuatu yang berlaku. Dan itu dipanggil pengenalan akan Tuhan. Bukan sahaja mengenal atau mengetahui mengenai Tuhan, tetapi mengenal siapa Tuhan itu. Firman-Nya begitu luar biasa, sebab dia mengajar dengan penuh kuasa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau pengajar-pengajar pada waktu itu mengatakan, ada tertulis, ada mengatakan ini dan itu, tapi Yesus mengatakan, tapi aku berkata kepadamu. Setiap kali Yesus mengajar, dia akan mengatakan, kamu telah mendengar, kamu telah mendengar. Tapi dia mengatakan, aku berkata kepadamu. Bermaksud dia mengajar dengan penuh kuasa melalui kebenaran firman Tuhan. Sewajarnya lah kita mengenal Yesus melalui kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi selepas mereka telah mengenal siapa Yesus Kristus? Mereka mengambil keputusan untuk mengisytiharkan pengenalan itu kepada orang lain. Dalam ayat yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Baca dengan saya, saudara-saudara. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ayat ini menarik karena daripada mereka meneruskan perjalanan ke Emmaus, perjalanan yang sedih dan suram, mereka bangun dan kembali ke Yerusalem. Bahasa asli dalam ayat 33 mengenai bangunlah mereka dan terus kembali, berbicara atau ada implikasi mengenai bangun tergesa-gesa. Dan malahan dikatakan tidak sempat pun menyentuh makanan yang terhidang. Karena mereka mau cepat-cepat bergerak supaya cepat tiba di Yerusalem, sempat tiba di Yerusalem pada waktu yang ditetapkan. Begitu segeranya, begitu pentingnya keyakinan itu sehingga makan pun mereka tidak peduli. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, terdapat suatu perubahan perjalanan dalam hidup mereka. Daripada menuju ke Emmaus yang sedih dan suram, kembali ke Yerusalem dengan ceria dan pengisytiharan pengenalan yang baru dengan hidup yang baru. Yang hebatnya adalah ada kepastian kebangkitan. Lihat dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 34 dikatakan, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Seman. Perkataan mereka di sini adalah murid-murid yang lain yang bukan yang dua orang ini. Ternyata bahwa mereka juga telah mengetahui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Malahan mereka boleh memberikan bukti karena Yesus telah menampakkan diri kepada Seman. Saya boleh bayangkan pada waktu itu, baru dua orang ini sampai dan melihat murid-murid yang lain ada di situ. Dan mereka menceritakan pengalaman mereka bahwa Yesus telah bangkit daripada kematian. Mereka mungkin mengatakan, kamu tahu juga yang dia bangkit? Sama seperti kami tahu. Mungkin begitulah ekspresi yang mereka ada. Kamu pun tahukah? Dan murid-murid yang lain mengatakan, seperti ayat 34, mereka itu mengatakan, sesungguhnya, kami tahu sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Seman. Sama-sama menyadari, sama-sama mengetahui, sama-sama
yakinkan dengan kebangkitan Yesus Kristus dan mereka saling mengungsikan pengalaman mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Bukankah itu suatu suasana yang sangat mendorong dan menggalakkan persekutuan bersama-sama? Saudara, tapi yang menariknya adalah dua orang ini tidak mau kalah. Ya, kamu ada kesaksian. Yesus menampakkan diri kepada Simon. Kami pun mau menceritakan pengalaman kami bila kami telah bertemu dan ditemui oleh Yesus yang telah dibangkitkan daripada kematian. Sebab itu di dalam ayat 35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu yang memecah-mecahkan roti. Mereka mengungsikan versi pengalaman mereka dengan Tuhan Yesus yang dibangkitkan. Bukan ditiru-tiru daripada tempat lain. Kesaksian tidak pernah tinggal di rumah. Itu selalu bersama dengan kita. Karena pengalaman dengan Tuhan ada di dalam hidup kita bersama-sama. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata bahwa yang dua orang murid ini, yang sebelumnya menuju ke Emmaus dalam keadaan yang sedih, punya berita yang harus diisyaratkan, yaitu pengenalan yang baru. Termasuk bukan saja di kalangan mereka, tapi juga kepada murid-murid. Dan sampai pada hari ini, kita juga melihat dan menyadari kesaksian mereka yang begitu berkuasa. Barangkali kita perlu bertanya, jenis versi apa kesaksian Anda mengenai pertemuan Anda dengan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan? Bilakah kali terakhir Anda menceritakan pengalaman Anda dengan pertemuan secara pribadi dengan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan? Kalau mungkin Anda belum pernah mengalaminya, hari ini Anda boleh mengalaminya bila Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup. Selagi kita belum ada versi sendiri mengenai pertemuan secara pribadi dan pengenalan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hidup kita adalah seperti perjalanan ke Emmaus. Sedih, suram, malahan tidak pasti. Tapi apabila kita telah bertemu dengan Tuhan melalui kehadirannya, pengorbanannya, dan firman-Nya, saya percaya bahwa kita akan ada hati dan hidup yang baru yang boleh dikongsikan bersama-sama di dalam Tuhan. Jika selama ini Anda berjalan menuju ke Emmaus dan hidup Anda hanya percaya Yesus sebagai nabi, tokoh politik, berita sensasi dan pengajar semata-mata, saudara, di dalam kasih Tuhan, kami mendorong Anda, hentikan perjalanan ke Emmaus dalam hidupmu. Temui Yesus melalui kehadirannya, pengorbanannya, dan melalui firman-Nya. Dan mulakan perjalanan kembali ke Yerusalem dalam kehidupanmu sekarang ini. Karena dengan berbuat demikian, pengandalan Anda akan diisytiharkan, akan diumumkan, bukan saja oleh Anda sendiri, tapi kesaksian Anda akan memberkati ramai orang bagi kemuliaan-Nya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya berdoa supaya jika selama ini hidup Anda suram, muram, duka cita, ragu-ragu, seperti berjalan menuju ke Emmaus, kiranya Tuhan menemui Anda di tengah perjalanan hidup Anda pada saat-saat termasuk pada waktu ini, supaya Anda akan kembali kepadanya, kembali ke Yerusalem dengan pengisyaran yang baru mengenai perubahan hidup Anda yang disentuh oleh Yesus Kristus yang telah dibangkitkan. Izinkan saya untuk mengulangnya semula. Hentikan perjalanan ke Emmaus dalam hidup Anda. Mulakan perjalanan ke Yerusalem dalam kehidupanmu pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati Anda, dan kiranya Anda juga akan menjadi berkat bagi ramai orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih sebab
Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Suara hamba-Mu berhenti sampai di sini. Tetapi suara Roh Kudus kami percaya akan terus kedengaran di setiap hati. Kerana Roh Kudus akan memperingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.